Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know Ahli Hafigosh, tugas perkembangan usia dari 0 sampai 6 tahun, pada dasarnya tugas perkembangan anak di usia awal berfokus pada pertumbuhan fisik dan interaksi dengan orang tuanya. Kelekatan emosi antara anak dan ibunya. Menurut Hafigosh, anak usia 0 sampai 6 tahun harus memiliki kemampuan sebagai berikut. Anak mulai belajar berjalan, anak mulai belajar makan makanan padat, belajar mengendalikan BAB, anak mampu membedakan jenis kelamin dan kesopanan seksual. Hukum perkembangan, hukum yang bersifat mengikat yang biasanya terjadi di dalam proses tumbuh kembang manusia yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif dimulai dari masa konsepsi sampai usia dewasa dan meninggal. Berikutnya masuk pada hukum perkembangan. Hukum perkembangan dibagi menjadi 5 jenis. Pertama, hukum konvergensi. Kedua, hukum tempo perkembangan. Ketiga, hukum rekapitulasi. Keempat, hukum bertahan dan mengembangkan diri. Kelima, hukum irama perkembangan. Yang pertama, hukum konvergensi. Hukum ini dipelopori oleh William Stern, seorang psikolog kebangsaan Jerman. Ia berpendapat bahwa perkembangan individu adalah pengaruh unsur lingkungan dan bawaan. Kedua-duanya menentukan perkembangan manusia dari 2 buah faktor pengembangan dan lingkungan. Tetapi perkembangan manusia bukan hanya dari pembawaannya dan lingkungannya. Manusia itu tidak hanya diperkembangkan, tetapi juga memperkembangkan dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk yang memiliki pemikiran sendiri untuk menentukan pilihan dan sesuatu yang mengenai dirinya dengan bebas. Contohnya, seorang siswa yang pengaruh antara lingkungan dan pembawaan sama, besarnya atau seimbang, maka hasil dari pembelajaran juga akan seimbang. Karena semua bawaan sang siswa bermanfaat dalam proses pembelajaran. Misal, seorang siswa yang hasil dari bawaan dan lingkungan seimbang adalah seorang anak yang berbakat dalam berhitung, tetapi dapat menguasai pembelajaran selainnya tanpa mengalami kesulitan. Yang kedua, hukum tempo perkembangan. Setiap anak mengalami tempo perkembangan secara berbeda-beda. Tempo perkembangan anak dikategorikan menjadi cepat, lambat, dan sedang. Dari setiap kategori tempo perkembangan pasti terdapat faktor-faktor tertentu, misalnya dari lingkungan, fisik, dan psikologi. Tetapi tempo perkembangan tidak dapat menjadi tolak ukur dalam menentukan kesuksesan atau keberhasilan setiap anak. Hal itu dikarenakan setiap anak adalah individu yang memiliki karakteristik tersendiri. Contoh, seorang siswa dalam proses pembelajaran, ada yang memahami materi dengan mudah, dan bahkan ada yang kesulitan. Sebagai seorang guru tidak boleh langsung menganggap anak yang lama dalam memahami materi sebagai anak bodoh, dan yang cepat memahami sebagai anak pandai. Seorang guru harus memahami bahwa tempo perkembangan anak berbeda-beda. Untuk menyelesaikan problem tersebut, guru harus memahami karakter sang siswa. Setelah mengetahui, baru guru dapat mengambil tindakan yang adil. Mungkin saja anak yang lama memahami materi karena guru yang cepat atau berbelit-belit dalam memberi materi. 3. Hukum rekapitulasi. Hukum ini tertuju pada perkembangan seorang anak yang mengalami perkembangan dari ulangan kehidupan sebelumnya. Misalnya, kehidupan sejarah suatu bangsanya. Namun, proses ini sangatlah lambat, yaitu memerlukan waktu yang berabad-abad. Seorang manusia akan mengalami tingkatan masa sebagai berikut. 1. Masa berburu atau meramu, sampai umur kurang lebih 8 tahun. Rupa kegiatannya antara lain menangkap binatang, bermain panah, main pistol-pistolan, dan lain-lain. Yang kedua, masa menggembala, kurang lebih 8-10 tahun. Seorang anak senang memelihara binatang, ikan, kambing, dan lain-lain. Yang ketiga, masa bertani, kurang lebih 10-12 tahun. Suka berkebun, memelihara, menanam tanaman, bunga, dan lain-lain. Contohnya, pada masa berburu, seorang anak masih menyukai dunia bermain, terlebih dengan benda-benda mati, dan masih belum memiliki rasa kasih sayang pada makhluk hidup. Naik 1 tingkat pada masa menggembala,
mulai timbul rasa kasih sayang dan kasihan. Pada makhluk hidup seperti hewan, karena hewan dapat bergerak dan anak tertarik dengan hal tersebut. Naik satu tingkat lagi masa bertani. Pada masa ini anak mulai menyukai tanaman dan merawatnya, meskipun tidak dapat bergerak seperti hewan. Yang keempat, hukum bertahan dan mengembangkan diri. Setiap manusia di dunia ini pasti mempunyai hasrat atau dorongan untuk mempertahankan diri. Dari sikap mempertahankan diri tersebut akan berlanjut menjadi sikap untuk mengembangkan diri. Dorongan mempertahankan diri terwujud dari diri sendiri. Untuk anak-anak, dorongan mengembangkan diri ini berbentuk hasrat, mengenal lingkungan dan mengembangkan kemampuan diri. Pada remaja timbul rasa persaingan dan perasaan belum puas terhadap apa yang telah tercapai. Contohnya, mempertahankan diri pada siswa biasanya adalah setelah mengetahui hasil pembelajarannya dalam rapor, hasilnya memuaskan, maka siswa tidak akan merasa puas begitu saja. Dia akan berpikir untuk mempertahankan dirinya agar tidak tersaingi oleh temannya dengan cara belajar dengan tekun. Yang kelima, hukum irama atau ritme perkembangan. Perkembangan ini berlangsung secara silih berganti, kadang teratur dan kadang pula kacau. Semua ini tergantung dengan irama masing-masing individu. Perkembangan jasmani maupun perkembangan rohani tidak selalu dialami perlahan-lahan dengan urut-urutan yang teratur, melainkan merupakan gelombang-gelombang besar dan kecil yang silih berganti. Tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum. Meskipun individu memiliki irama dan tempo yang berbeda, disertai bakat yang berbeda, namun individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan umum. Jadi, perbedaan itu bisa disebabkan karena pembawaan dan lingkungan. Prinsip-prinsip perkembangan. Menurut Elfi, menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip perkembangan adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan berlangsung seumur hidup dan meliputi seluruh aspek. 2. Setiap individu memiliki kecepatan dan kualitas perkembangan yang berbeda. Ketiga, perkembangan secara relatif beraturan mengikuti pola-pola tertentu. Keempat, perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Kelima, perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersifat umum menuju ke arah yang lebih khusus, mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Yang keenam, secara normal perkembangan individu mengikuti seluruh fase, tetapi karena faktor-faktor khusus, fase tertentu dilewati dengan cepat atau sangat lambat. Yang ketujuh, sampai pada batas-batas tertentu, perkembangan sesuatu aspek dapat dipercepat atau diperlambat. Yang kedelapan, perkembangan aspek-aspek tertentu berjalan sejajar atau berkorelasi dengan aspek lainnya. Yang kesembilan, pada saat tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu, perkembangan pria dan wanita berbeda. Dari kesembilan prinsip di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan itu memiliki prinsip yang menggambarkan secara umum bahwa perkembangan setiap individu akan mengalami fase-fase yang ada dalam prinsip-prinsip tersebut. Contohnya, kurang perhatian dari orang tua akan berpengaruh bagi perkembangan peserta didik.